dirusak oleh orang-orang tertentu. Kalau kita bicara jujur, Pak, kanan kiri di telinga kami ini, Pak, dari rakyat, Pak, menyampaikan masa sih Pak Sakti Wahyu Trenggono yang katanya sakti tidak bisa memberantas ini. Tukang becak pun sudah tanya tentang pagar atau pagar misterius di tengah laut. Sopir saya setiap hari tanya, masa Pak Menteri nggak tahu sih, kemana aja Pak Dirjen ini yang punya fungsi pengawasan. Saya berpikir, Bu Ketua, malah khawatir saya penambangan pasir ini juga bagian rekayasa ini. Karena pematokan itu nanti ujung-ujungnya adalah akan ada penimbunan pasir. Jangan-jangan kebijakan pasir yang diusulkan nanti adalah rekayasa supaya penyedot pasir untuk menutup itu, setelah itu dikeluarkan sertifikat dan lain sebagainya. Sedimen laut alasannya. Nah ini mohon betul-betul kita pikirkan bersama. Semua orang tahu tentang PIK itu siapa, bagaimana kekuatannya, dahsyatnya. Tapi saya minta Pak, tanamkan ayo jiwa merah putih kita. Jiwa merah kita di berada kita ini. Jangan sampai ada negara dalam negara yang semaunya sendiri mengatur pemerintahan kita. Saya selalu dengan Pak Prabowo, oleh karena saya minta kepada Komisi 4, spirit semangat Presiden kita yang begitu luar biasa, harus kita dukung dari DPR ini. Jangan sampai DPR ini dianggap sebagai, atau dicap sebagai lembaga stempel. Kami sudah terjun kemarin, ternyata tidak cukup hanya pagar misterius di tengah laut. Saya kebetulan ditugasi untuk di wilayah sebelah. Lebih terkejut lagi ini, ada 1063 hektar mangrove yang di ruang laut juga akan diturunkan statusnya dan kemudian juga nanti ujung-ujungnya akan disertifikatkan untuk pariwisata. Padahal jelas-jelas dalam PSN itu, wisata itu diperbolehkan tapi tidak boleh dijadikan tempat tinggal. Ini nanti kita bahas dengan Menteri Perhutanan nanti siang. Nah, oleh karena itu Pak Menteri, sekarang ini rakyat sudah menunggu. Rakyat ini menunggu apa endingnya. Jangan sampai rapat hari ini hanya merupakan anti klimaks. Rasanya kalau rapat ini tidak ada satu kesimpulan yang memberikan jawaban kepada rakyat, saya mohon maaf Pak, tidak nanti, sekarang pun saya lepas dulu Pak ini, rencana saya Pak. Saya lepas Pak. Malu sebagai wakil rakyat. Karena persoalannya sudah berlarut-larut. Ini rakyat sudah menuju bahwa ada skenario bahwa pejabat-pejabat tertentu melindungi terhadap proyek besar ini. Ada apa? Gerangan. Ini serius Pak. Oleh karena itu, ayo kita sama-sama, mumpung Presiden kita semangat, harapan saya DPR sudah semangat, kemarin setelah paripurna kita diterjunkan ke lapangan, Pak Menteri juga harus sama-sama semangat. Jangan sampai Pak Menterinya malah kendor. Harapan saya seperti itu. Jadi ini Bu Ketua, saya mohon betul agar statement Bu Ketua kemarin itu bisa menjawab daripada apa yang disampaikan atau diharapkan masyarakat. Saya dan teman-teman tentunya di ruangan ini tidak ada fraksi partai-partai Pak, yang adalah fraksi Komisi 4, kami ada di belakang Ibu Pimpinan untuk mendukung apa yang langkah-langkah dilakukan Ibu Pimpinan dalam rangka menegakkan regulasi, aturan, dan harapan kami adalah harus diusut tuntas. Seperti yang disampaikan Bu Ketua. Harus karena sudah ada pengakuan. Yang paling bahaya Pak adalah ada sebuah skenario. Rakyat nelayan yang tidak tahu atau buta hukum disuruh bikin pengakuan. Alangkah naibnya negeri ini, rakyat yang sudah susah sengsara disuruh mengaku untuk melakukan persekongkolan jahat, mengakui perbuatan-perbuatan yang melawan hukum oleh kelompok tertentu. Ada 6 perusahaan di sana yang sudah mendapatkan legalitas terhadap pemilikan di sana, padahal di sana masih dalam posisi ada air, undang-undangnya sudah jelas semuanya. Kami juga konfirmasi kepada Pak Nusron,
Tapi sayang Pak Nusron tidak pernah berani merespon, karena mungkin saking ketakutannya, tapi saya berikan apresiasi. Saya menyayangkan statement daripada juru bicara daripada KKP, yang selalu berkilah. Seolah-olah Pak Nusron dianggap membocorkan. Ini bukan membocorkan, karena udah perintah Presiden maka harus dibuka, harus terang benderang. Siapa pemegang sertifikat dan siapa dalangnya. Bukti lengkap sebetulnya. Tinggal bagaimana ada kemauan atau tidak kita untuk menindak itu. Jadi tidak ada alasan lagi untuk mengatakan bahwa kami masih menunggu, menindaklanjuti atau kita masih koordinasi. Sampai kapan kita berkoordinasi? Ini yang dijawab oleh Pak Menteri, dan jawaban ini bukan untuk kami DPR Pak, untuk rakyat Indonesia, karena sekarang sudah mulai muncul. Surabaya tadi sampaikan, Makassar sekarang muncul lagi, yang dulu pernah kita kunjungi, ada lagi di daerah lain juga sama seperti itu. Jadi ini memang tidak ringan. Oleh karena itu saya minta kepada Pak Menteri, karena sudah memerlukan perintah instruksi Presiden, sampaikan kepada Saudari Menteri Keuangan, kalau memang Bapak perlu anggaran besar, ini adalah untuk menyelamatkan aset negara. Ini adalah milik bangsa Indonesia. Jadi tolong tidak usah takut dengan Menteri Keuangan, karena ini Bapak menyelamatkan aset negara. Jadi itu yang kami sampaikan, kami tetap akan bersama.